pertama menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dan itu merupakan suatu gaya hidup bersama. Nah, kalau kita melihat dari sini, dari pengertian ini, maka saya simpulkan mesbah keluarga itu bukan hanya, kalau kita melihat ini ya, kadang-kadang kita berpikir begini, mesbah keluarga itu waktu kira-kira berapa lama ya? Setengah jam atau 1 jam kita kumpul bareng dengan keluarga, lalu seperti ibadah singkat ya ada nyanyi, ada dengar firman Tuhan, ya baca ayat misalnya, lalu kita berdoa. Kalau kita melihat di sini, maka ada 3 unsur dalam mesbah keluarga yang perlu kita lihat yang saya garis bawahi di kalimat ini. Yang pertama itu momen kumpul atau momen waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, ya. Lalu yang kedua, itu di situ dikatakan yang di bawahnya berkata tentang ini menjadi suatu gaya hidup bersama. Jadi kalau bicara soal gaya hidup bersama itu berarti bukan peristiwa sewaktu-waktu. Jadi kalau peristiwa sewaktu-waktu itu ada waktu yuk ngumpul, kalau nggak ada ya sudah. Tapi kalau namanya gaya hidup berarti itu menjadi kebiasaan, habit atau keseharian. Dan yang ketiga itu soal menghadirkan, di sini dikatakan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Nah, sebelum saya lebih jauh saya akan coba kasih latar belakang tentang mesbah. Sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada kata langsung tentang mesbah keluarga. Cari deh, ketik gitu ya, di search, dicari, itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu hanya mesbah. Nah, mesbah itu kata asalnya atau dari bahasa aslinya tuh sama sebenarnya mesbah juga, cuma tulisannya aja beda. Itu bicara soal altar. Ini berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan persembahan. Benar ya, tadi dikatakan juga oleh ketua tentang sesuatu yang mau kita persembahkan. Nah, kalau kita melihat di sini berbicara atau berkaitan dengan persembahan. Kata mesbah sendiri di dalam Alkitab pertama kali muncul. Ya, pertama kali muncul dalam Alkitab itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-8. Peristiwa ketika Nuh keluar dari bahtera, lalu dia mendirikan mesbah, mempersembahkan korban waktu itu kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang mempersembahkan korban, di dalam Alkitab itu bukan Nuh yang pertama kali mempersembahkan korban. Kita tahu bersama dalam kitab Kejadian, itu pernah ada peristiwa Kain dan Habel mempersembahkan satu persembahan untuk Tuhan. Nah, kita ingat cerita tentang itu. Dan saya percaya bukan Kain dan Habel saja yang pernah memberikan persembahan. Tapi tentu orang tua mereka, Adam dan Hawa juga pernah melakukan. Kalau tidak, dari mana Kain dan Habel bisa tahu untuk mempersembahkan korban. Nah, tapi kalau kita melihat di sini, tentang persembahan ini kita melihat ada faktor yang penting kalau kita belajar dari awalnya, yaitu mempersembahkan sesuatu itu haruslah persembahan yang hidup. Waktu persembahannya Habel diterima dan Kain itu ditolak, ini faktor ini yang menentukan. Persembahan yang hidup, karena Habel itu mempersembahkan persembahan yang hidup, ternak ya waktu itu, domba. Sedangkan Kain itu mempersembahkan tumbuh-tumbuhan. Ini sejalan dengan apa yang terjadi ketika mereka dengan jatuh dalam dosa. Adam waktu itu mengambil kulit pohon dan coba untuk menutupi ketika mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tapi Tuhan itu menyiapkan yang lain sebagai gantinya. Tuhan tidak suka dan Tuhan mengganti dengan kulit binatang. Ya, kulit binatang berarti ini sesuatu yang hidup. Ada yang disembelih ya. Karena dia berdasar dari makhluk yang hidup. Jadi ada persembahan. Jadi saya katakan tadi ini sejalan. Nah, kalau kita melihat hal ini pun mengajarkan kepada kita kalau kita mau mendirikan mesbah, kalau malam hari ini kita berbicara tentang mesbah keluarga, kita harus mempersembahkan sesuatu yang hidup kepada Tuhan. Roma 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, apa sih yang hidup yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan dalam mesbah keluarga? Waktu kita, bukan waktu yang mati ya. Jadi kalau berbicara tentang sesuatu yang hidup itu sesuatu yang semangat, yang bergairah. Jadi ketika kita ada mesbah keluarga, itu bukan sesuatu yang lesu, mati, nggak ada apa-apanya, nggak ada semangat dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang hidup. Jadi kalau kita melihat di sini kembali saya akan mengajak kita untuk melihat mesbah yang Nuh tadi dirikan ya. Nah, mungkin waktu Kain dan Habel masih berbicara tentang mesbah yang dia dirikan
untuk persembahan sendiri atau perorangan. Tetapi di dalam kisah Nuh ini berbeda. Yuk kita belajar sama-sama. Di sini dikatakan Nuh itu saya katakan tadi pertama kali kata mesbah itu keluar di pasal yang ke-8 ya. Di pasal yang ke-8 ini. Kejadian 8 ayat 20 bilang begini. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ada beberapa hal menarik yang perlu saya sampaikan kepada kita soal mesbah Nuh. Perhatikan dalam ayat ke-20 ini, Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari semua binatang yang tidak haram dikatakan. Artinya berbicara tentang binatang, mempersembahkan tentang korban bakaran yang hidup. Seperti yang saya sampaikan di awal. Tapi kalau kita melihat di sini, sepertinya kayaknya Nuh di sini kan tidak dicatat ya. Sepertinya Nuh memberikan persembahan, mendirikan mesbah itu seorang diri. Tapi coba perhatikan Kejadian 9 ayat 1. Kejadian 9 ayat 1 katakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhi bumi. Nah, ayat ini berbicara tentang Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya terjadi setelah Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa Nuh itu tidak mendirikan mesbah ini sendirian, tidak seperti Kain dan Habel. Tapi tentu waktu itu kenapa sampai Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya serta keluarga? Karena waktu itu Nuh itu mengajak istri dan anak-anaknya untuk mendirikan mesbah itu. Nah, disinilah kita menemukan pertama kali mesbah ini berbicara tentang mesbah keluarga. Jadi beberapa hal yang saya katakan tadi yang penting dari mesbah Nuh, yang pertama itu mesbah Nuh itu adalah mesbah keluarga. Oke? Kita sepakat bahwa mesbah Nuh yang pertama dicatat dalam Alkitab itu tentang mesbah keluarga. Saya melihat hal ini penting banget berarti. Kenapa? Karena mesbah pertama kali dipakai waktu kejadian Nuh dan ini berbicara tentang mesbah keluarga. Ya, itu sesuatu yang penting sekali. Nah, kalau kita melihat di sini mesbah keluarga ini didirikan oleh Nuh. Siapa Nuh? Nuh adalah kepala keluarga. Nuh adalah suami waktu itu, dia sebagai imam. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita mengenai ini, berbicara tentang mesbah keluarga, seharusnya itu yang memprakarsai adalah suami. Oke, mana bapak-bapak boleh angkat tangan? Nah, bapak-bapak, suami-suami harus tahu, mesbah keluarga itu dibangun harusnya oleh kepala keluarga atau suami. Ya, kita jangan kalah dengan agama seberang. Kalau mau lihat, mereka itu suka bilang kalau mereka berdoa sholat berjemaah itu ya dipimpin oleh imamnya pasti suami di depan, baru anak-anak dengan istri. Kalau kita lihat di televisi ya, suka di dalam film-film dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata Alkitab juga mengajar kepada kita suami itu harus punya peran di sini untuk menyediakan inisiatif membangun mesbah keluarga, ya. Jadi sekarang ini terbalik, biasanya yang suka memprakarsai atau ngingetin itu istri-istri. Pak, ayo udah jamnya nih, ayo kita kumpul. Ajak anak-anak, harusnya itu bapak-bapak. Jadi mulai sekarang bapak-bapak ayo kita berubah, kita tahu nih kembali ke tatanan Alkitab. Yang harus berinisiatif itu adalah kaum pria. Lalu yang kedua, tentang mesbah Nuh ini, yang kedua, ada pemahaman tentang Allah dan perbuatannya. Nuh waktu mendirikan mesbah itu ada dasar, alasan. Kenapa? Karena waktu itu Nuh tahu persis mereka baru saja mengalami hal yang luar biasa, belum pernah terjadi. Mereka lihat semuanya mati, binasa. Hanya mereka yang hidup, keluarga mereka. Itu tentunya adalah sesuatu hal yang bukan hal yang mudah ya, tapi hal yang mereka alami. Kita aja lagi lihat COVID, banyak orang meninggal dan kita selamat aja rasanya aduh, bagaimana bersyukur. Apalagi Nuh saat itu tidak ada lain yang hidup kecuali keluarganya. Jadi waktu dia mendirikan mesbah ini dengan pemahaman akan perbuatan Allah yang luar biasa. Nah, waktu kita mendirikan mesbah keluarga sekarang dalam rumah kita masing-masing, jangan lupa harus ada pemahaman ini tentang Allah dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau tidak ada dasar pemahaman ini, maka mesbah ini menjadi satu mesbah yang mati, ya, nggak ada apa-apanya. Tetapi akan menjadi sesuatu yang berkenan, harum di hadapan Tuhan,
ketika waktu kita membangunnya ada pemahaman tentang aduh Tuhan terima kasih untuk semua perbuatan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk perlindungan, anugerah dan sebagainya. Itu penting sekali ya. Kalau kita melihat Ayub itu dalam cerita tentang Ayub kita masih ingat Ayub juga mendirikan mezbah keluarga. Kita tahu ada cerita anak-anak Ayub seringkali mengadakan pesta. Dan firman Tuhan katakan seringkali waktu pesta mereka sampai mabok ya. Dan biasanya katanya Ayub itu pagi-paginya Ayub mendirikan mezbah. Memohon ampun kepada Tuhan. Jangan sampai siapa tahu nih anak-anaknya udah pernah melakukan kesalahan dan menyakitkan Tuhan. Jadi Nuh berinisiatif untuk mendirikan mezbah. Nah ini berbicara tentang apa? Nuh paham tentang siapa Tuhan. Dia paham tentang apa yang diperbuat oleh kita berhubungan dengan Tuhan. Dan dia paham ini penting sekali untuk berbicara tentang penebusannya Tuhan. Ya, ada pendamaian dengan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi ketika kita mendirikan mezbah dalam keluarga kita, itu berbicara tentang harus ada pemahaman tentang Tuhan dan perbuatan. Yang terakhir, mezbah Nuh berbicara tentang menghadirkan Allah. Karena kita tahu di sini bahwa Nuh tahu persis ini mau babak baru. Dia baru keluar dari Bahtera, nggak tahu apa-apa, semua bumi ini semua baru saja dilanda air bah yang besar dan mereka harus mulai semua dari nol. Dan di situ Nuh bangun mezbah juga dengan alasan menghadirkan Tuhan. Jadi ketika kita akan masuk nanti dalam mezbah keluarga kita masing-masing, jangan pernah lupa akan hal ini. Ini berbicara tentang menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, menghadirkan Tuhan. Di dalam imamat, dalam kitab imamat itu dicatat dan menjadi ketentuan kapanpun dimanapun bangsa Israel mereka harus mengadakan setiap bulan pertama, tanggal pertama, bulan pertama itu mereka harus memperingati bagaimana mereka ditebus oleh Tuhan keluar dari Mesir. Nah ini berbicara tentang apa? Mereka harus selalu menghadirkan Tuhan di dalam setiap babak baru dalam hidup mereka. Ya, itu sebabnya kehadiran Tuhan dalam keluarga khususnya ketika kita akan mengadakan mezbah keluarga itu penting. Firman Tuhan katakan dalam Matius 12 ayat 25, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Ini bicara soal garansi kehadirannya Tuhan. Nah, saya mengajak kita melihat lagi, masih ingat ya cerita waktu dalam perjanjian baru, pertama kali Yesus mengadakan mujizat dalam kehidupan ketika dia ada di dalam dunia, itu adalah peristiwa perkawinan di Kana. Nah, perkawinan di Kana kita tahu itu berbicara tentang sebuah keluarga yang baru, ya, baru dimulai dalam pesta perkawinan. Dan kita tahu di sana ceritanya ada masalah, mereka kehabisan anggur. Dan itu adalah masalah besar, baik dalam hal jasmani karena keluarga akan malu, karena mereka kehabisan anggur sementara tamu belum semua menikmati. Atau yang kedua, mereka secara, kalau kita bicara tentang anggur secara rohani, kalau anggur secara rohani, kita juga melihat bahwa itu berbicara tentang sesuatu yang manis, sukacita. Dan itu kehilangan di awal. Waduh, berantakan ya. Tapi kita melihat Ibu Yesus Maria dalam hal ini memberikan solusi yang tepat. Dia katakan datang kepada Yesus. Ini bicara soal dalam keadaan kesulitan itu berbicara harus menghadirkan Yesus. Dan kita tahu bahwa kepala pesta itu mencari Yesus dan terjadilah mujizat. Air berubah menjadi anggur. Dan apa yang dilakukan Yesus itu, anggur itu adalah anggur yang terbaik. Lebih baik dari anggur yang pertama. Saya mau kasih tahu kepada kita semua pentingnya kenapa mujizat pertama yang dilakukan Yesus harus berkaitan dengan keluarga. Dan berbicara tentang harus hadir Yesus di situ. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di setiap rumah tangga kita, kita tidak akan pernah bisa tanpa kehadiran Yesus. Hari-hari ini ada banyak sekali situasi atau keadaan akibat pandemi ini yang membuat keluarga-keluarga menjadi kekurangan. Betul ya? Kekurangan penghasilan, ya, kekurangan damai. Ada banyak hal yang mengganggu pikiran dari keluarga-keluarga karena ini adalah masa-masa yang sulit, mengancam dalam kehidupan keluarga. Baik dari segi ekonomi, status sosial, bahkan juga kadang-kadang hubungan suami istri. Hubungan orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, semua menjadi ada masalah. Tapi sekali lagi,
Kalau di dalam cerita tadi ada hadir Yesus, maka Yesus bisa mengatasi dan menyelesaikan semua dengan baik. Itu sebabnya saya percaya bahwa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga itu sangat penting. Ya. Kita jadi waktu kita membangun mesbah keluarga, perhatikan baik-baik, bukan sekedar rutinitas. Oh kita kumpul misalnya ya, kita punya waktu malam hari sebelum semua tidur mungkin kita kumpul. Yang penting 1-2 kali nyanyi, baca ayat berapa pasal, lalu kita berdoa, tidak. Tetapi yang penting sekali kita harus tahu ada kehadiran Tuhan. Sampai kita semua merasakan bagaimana Tuhan benar-benar menjamah. Nah, ada banyak hal saya katakan tadi kalau kita mau belajar tentang mesbah keluarga. Saya membaca beberapa artikel, ya keuntungan mesbah keluarga itu bisa meningkatkan kesatuan dalam keluarga, kasih di antara keluarga, komunikasi, bahkan memperbaiki hubungan tujuan hidup. Ya, hari-hari ini ada jemaat kami bersaksi, mereka sekarang membangun mesbah keluarga dan merasa bahwa keluarga semakin dekat ya. Tadinya orang tua dengan anak-anak kadang-kadang susah berkomunikasi, tapi karena ada mesbah keluarga menjadi lebih dekat. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi malam hari ini saya akan bicara sesuatu yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua, khususnya untuk keluarga-keluarga atau yang couple yang muda pada malam hari ini. Mungkin dipikir ada hal yang akan saya sampaikan ini apa ya kaitannya dengan mesbah keluarga? Karena kalau saya ngomong, mungkin kalian akan berpikir kayaknya ini nggak sesuai dengan tema. Tapi kalau kita balik ke definisi awal tadi, maka saya sudah ingatkan bahwa ini ada hubungannya. Bicara soal mesbah keluarga itu berbicara tentang, bukan cuma berbicara tentang ibadah singkat kita di rumah dengan keluarga, tetapi di sini berbicara tentang di situ juga waktu untuk kumpul bersama. Ya, tadi ada yang saya garis bawahi, waktu untuk berkumpul bersama. Nah, kalau saya cuma berbicara tentang ibadahnya, saya rasa teman-teman tahu deh nyanyinya kayak mana, ya itu kan versinya masing-masing ya, ayatnya, atau kita mau ada yang membahas, ada yang gantian sharing. Itu bisa bentuknya berbeda-beda. Tapi malam hari ini saya mau tekankan di bagian terakhir ini soal momen di mana keluarga itu kumpul bersama. Nah, ini yang saya mau kaitkan dengan hal terakhir yang saya pikir soal mesbah keluarga ini berkaitan, yaitu mesbah keluarga adalah waktu untuk memperkenalkan Tuhan. Sekali lagi, waktu untuk memperkenalkan Tuhan dengan keluarga. Khususnya untuk anak-anak kita. Saya ajak kita mulai belajar tentang hal ini dari kehidupan Yosua. Semua pasti tahu, Yosua sebagai pemimpin yang menggantikan Musa, dia pernah satu kali berkata kepada di depan seluruh bangsa Israel. Waktu itu dia bilang, sekarang kalian silahkan memilih kepada siapa kalian akan beribadah. Kepada Allah nenek moyang kita yang membawa kita keluar, atau kepada Allahnya orang-orang yang di sekitar kita ini. Tapi Yosua saat itu berkata dengan berani, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Kita bisa acungkan jempol nih buat Yosua saat itu. Dia bisa memilih dengan yang luar biasa. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua, ya, ada sesuatu yang terjadi yang mungkin akan saya berharap akan membuka pikiran kita malam hari ini. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim. Pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10 tentang Yosua. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Dia dikubur di daerah pemilik pusaka di Timnat Eres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Waktu saya membaca ayat ini, saya menyebut ayat ini dengan istilah kejadian tragis. Buat saya ini kejadian yang sangat tragis. Ini hanya terjadi satu level di bawah Yosua. Yosua yang dengan berani bisa berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika Yosua mati, maka generasi berikutnya setelah dia langsung, tidak lompat loh, langsung
Setelah Yosua dengan generasi teman-temannya yang tua-tua itu meninggal, Alkitab katakan, generasi di bawahnya tuh, angkatan selanjutnya. Masa di sini ditulis tidak mengenal Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah. Waduh. Hal tragis saya bilang. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya. Tapi saya ingatkan kembali ke kita semua, bicara soal mesbah keluarga adalah bukan peristiwa sesaat. Suka-suka kita ada waktu baru kita buat. Tapi tadi di awal saya sudah bilang ini gaya hidup bersama. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, artinya dilakukan terus-menerus. Nah, kenapa sampai bangkit generasi setelah Yosua ini, generasi yang nggak kenal Tuhan dan tidak kenal perbuatan Tuhan? Ada yang salah di sini. Kitab Ulangan berkata, ajarkan anakmu tentang Allah pada waktu dia duduk maupun pada waktu dia berdiri atau berjalan, ya. Nah, saya berpikir tidak dicatat sih dalam Alkitab, tapi mungkin Yosua selama ini hanya mengajak mereka, oke, ini caranya mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, ya. Waktunya, momennya mempersembahkan, mungkin mendirikan sesuatu atau apa yang bentuknya saat itu merupakan ibadah. Tetapi Yosua lupa memperkenalkan siapa Tuhan kepada anak-anaknya. Lupa untuk menceritakan tentang perbuatannya Tuhan. Ya, mungkin pernah tetapi itu tidak diulang-ulang. Nah, untuk ini saya mau ngomong, kalau konsep pemikiran kita tentang mesbah keluarga itu hanya doa bersama, kumpul bersama sekitar 30 menit mungkin atau paling lama 1 jam, cukup nggak kira-kira untuk berbicara dan kenalkan mereka tentang Allah? Untuk mengenalkan mereka dan mengajak mereka memahami tentang Allah dan perbuatan Allah. Tidak cukup. Jadi saya ingin berkata kepada kita semua, mesbah keluarga bukan hanya berbicara tentang momen waktu kita berdoa doang atau baca Alkitab sama-sama. Tapi ini berbicara tentang hubungan kita, kebersamaan kita dengan keluarga setiap waktunya kita dalam keseharian kita, di mana kita bisa memperkenalkan siapa Tuhan. Itu menghadirkan Tuhan. Itulah mesbah keluarga. Jadi tidak dibatasi dengan tempat, waktu, ya, atau acara, tetapi ini berbicara tentang kehidupan kita. Nah, papi saya selalu bilang begini. Kadang-kadang ada orang begini ya. Kalau lagi ibadah nggak usah dibawa nih. Ini rata-rata semua mungkin malam hari ini anaknya masih kecil-kecil ya. Kalau kita lagi ibadah, kadang-kadang udahlah, anak-anak nggak usah dibawa. Ini kadang-kadang ganggu, kadang mereka ribut. Mereka juga nggak ngerti apa yang sedang diibadahkan ini. Tetapi papi saya almarhum suka bilang begini, biarin, anak-anak itu harus dibawa. Urusan ngerti atau tidak, itu urusan kedua. Tapi paling tidak dari kecil mereka diperkenalkan tentang Tuhan. Mereka diperkenalkan tentang Tuhan, mungkin kita agak sedikit kerepotan, ya agak resek sedikit, mereka bandel. Tetapi kalau mereka tidak diperkenalkan sejak awal, nanti kita pikir baru mau nyuruh mereka sudah nggak mau. Kita pergi ke ibadah, kita lakukan begini dan anak-anak disuruh main sendiri. Waktu giliran mereka sudah mengerti, mereka disuruh, mereka tidak mau. Kenapa? Karena tidak dilatih dari kecil. Itu sebabnya kita harus lihat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, hari-hari ini kami sedang coba untuk khususnya di tempat kami di sini konsen soal bagaimana untuk memperkenalkan, mempersiapkan jemaat untuk menjadi keluarga-keluarga dan generasi selanjutnya adalah generasi yang takut akan Tuhan. Kami mempelajari dampak daripada pandemi ini buat gereja. Salah satu dampaknya yang terbesar itu adalah tentang anak-anak sekolah minggu, ya. Anak-anak sekolah minggu itu yang paling dirugikan. Kenapa? Karena kalaupun gereja sudah di tempat kami sudah mulai ibadah, tetapi anak-anak sekolah minggu belum boleh ada kegiatan. Dan ini otomatis seperti terabaikan anak-anak. Nah, kalau selama ini pendidikan tentang kerohanian, tentang Tuhan, kita sebagai orang tua berpikir bahwa itu tugas guru-guru sekolah minggu, maka sekarang kita harus perbaiki. Ini salah. Alkitab berkata itu bukan cuma tugas guru sekolah minggu, tapi tugas kita orang tua. Disinilah kita akan melihat untuk mendidik dan mengambil alih semua tentang pengenalan akan Tuhan itu di tangan orang tua. Ya, dicatat di situ dalam survei presentasi orang tua harus mengajar kepada anak-anak sekarang 78%. 78%.
Berarti 28%-nya yang lain baru orang lain, bukan orang tua. Nah, saya akan coba ngeliatin kepada kita semua sedikit aja tentang pengajaran orang Yahudi, keluarga Yahudi, ya. Nah, tentunya bukan belajar Yahudinya, tetapi kan kita tahu bahwa mereka itu basicnya adalah Taurat. Nah, saya membaca tentang pengajaran orang Yahudi dan ternyata itu mereka bukan mengesampingkan sekolah, tetapi bagi mereka pengajaran utama itu ada dalam keluarga. Orang tua, ayah atau papa itu berkewajiban bertanggung jawab untuk mengajar soal Tuhan. Jadi Taurat ya, 5 Taurat itu, Taurat Musa itu harus diajar oleh papanya kepada anak. Nah, mamanya itu harus mengajar kepada anak tentang kehidupan sehari-hari, lalu biasanya dikaitkan dengan nyanyian ataupun doa. Itu keluarga Yahudi. Dan kita melihat sekali bahwa mereka mempersiapkan basicnya bukan langsung di sekolah tapi di rumah. Sampai nanti mereka umur 12 tahun, anak-anak Yahudi itu harus bisa bernalar. Bernalar itu artinya mereka tidak hanya dengar pengajaran, tapi harus bisa tanya jawab dengan orang tua, bahkan dengan imam-imam di Yerusalem. Wah, luar biasa. Jadi nggak heran dalam Alkitab pernah dicatat umur 12 tahun Yesus dibawa orang tuanya dan Yesus didapati ada di bait Allah, lagi ngobrol dengan imam-imam. Itu rupanya kebiasaan orang Yahudi. Mereka boleh berdebat, itu berbicara tentang nalar mereka harus jalan. Nah, kalau kita melihat di sini basic ini kehidupan daripada orang Yahudi, nggak heran orang-orang Yahudi itu harus kita akui mereka jago-jago pintar. Karena mereka dimulai semua pengajaran itu tentang Tuhan. Dan itu dimulai di rumah. Di rumah. Orang tua. Bagi saya, bicara soal mesbah keluarga, itu mengingatkan kita, pelajaran atau pendidikan tentang anak kita, di tangan kita yang membawa mereka untuk takut akan Tuhan, itu pun mesbah keluarga. Itu penting sekali. Ya, kalau kita melihat dari kecil itu harus dididik seperti ini. Saya sedikit bersaksi ya, pengalaman dari kecil saya sering diajak oleh orang tua saya berbicara. Kalau kami diajar segala sesuatu tentang ini. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Diajar orang tua ya mengajarkan kepada kami basic-basic dari kebenaran firman Tuhan. Tadi dalam pengajaran orang Yahudi, anak-anak umur 12 tahun boleh berdebat dan bertanya dengan imam-imam besar tentang pekerjaan untuk mereka waktu dewasa. Bahkan saya baca itu mereka boleh berbicara atau bertanya tentang kehidupan keluarga, pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Wow, umur 12 tahun. Itu di Yahudi. Lalu saya berpikir, saya dari kecil orang tua saya juga mengajar begitu. Bagaimana pernikahan Kristen yang nggak boleh bercerai dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu diajar dari kecil. Bahkan bukan cuma pernikahan. Papi saya suka bilang begini, tentang cinta. Cinta itu saya nggak bisa lupa. Papi selalu ngomong begini, kamu jangan cepet-cepet lihat orang pasangan hidup langsung bilang aku cinta dia. Papi saya marah banget. Katanya kalau suka dengan lawan jenis itu normal. Kalau nggak suka malah perlu dipertanyakan ada apa ini ya. Bahaya ini anak-anak. Suka itu boleh, tapi tidak boleh cepat-cepat ngomong cinta. Karena Alkitab berkata cinta itu kuat seperti maut. Jadi pikir dulu udah cocok bener baru ngomong cinta. Itu doktrin orang tua saya kepada kami anak-anak waktu itu. Itu sebabnya nilai-nilai ini kami pegang sampai kami dewasa, bahkan sampai berumah tangga. Teman-teman, sorry, saya mungkin agak sedikit menyinggung soal ini. Kadang-kadang sekarang pergeseran dalam keluarga soal perceraian, bahkan perselingkuhan, tidak menjaga kekudusan dan lain sebagainya, kadang-kadang bergeser nih. Kayaknya itu udah biasa deh, nggak malu lagi dan lain sebagainya. Saya mau bilang kepada kita semua, ini tidak terjadi cuman dengan 1-2 bulan atau 1 tahun, tiba-tiba dia berubah, tidak. Tapi ini pasti ada kaitannya dari kecil. Apa yang dia kenal tentang Tuhan, tentang pengajaran, dan tentang hal-hal dan nilai-nilai ini. Alkitab katakan, didiklah anakmu sejak dia masih muda, maka pada tuanya, pada ini dia tidak akan menyimpang dari jalan. Itu sebabnya saya akan katakan kepada kita semua, kalau ada orang yang terlibat kejahatan, ada orang yang misalnya kita melihat dalam keluarga berantakan dan lain sebagainya, kita harus melihat kira-kira dari kecil
pengajaran seperti apa tentang Tuhan yang diajarkan, yang dia terima di rumah. Keteladanan dan lain sebagainya itu penting. Nah, saudara, saya akan katakan kepada kita semua, ya, berbicara sekali lagi tentang mesbah keluarga. Ini semua berbicara tentang bagaimana kita ketika kumpul dengan keluarga kita menghadirkan Tuhan, itu menjadikan gaya hidup, dan di situ juga kita bisa share pemahaman tentang siapa Tuhan dan apa perbuatannya. Waktu anak-anak kami kecil, ya, belum terlalu ngerti, belum bisa baca tulis, malam-malam itu saya nggak tahu dia ngerti banget atau tidak, tetapi kami mulai sejak mereka memang belum bisa ngomong tapi bisa mendengar, kami cerita selalu tentang firman Tuhan. Cerita-ceritalah dengan versi anak-anak, cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab. Sampai menjadi mereka kebiasaan untuk mendengarkan seperti itu. Tapi dalam keseharian mereka lebih besar, kami juga mengajarkan kepada mereka kalau ada apa-apa selalu dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat orang tua saya mendidik kami seperti itu pun yang kami didik kepada anak-anak kami. Kami memiliki sekolah, tetapi bukan meremehkan sekolah, tapi bagi kami pendidikan yang utama itu harusnya di rumah. Saya dengan suami mengambil komitmen, berjanji, waktu anak-anak masih kecil, kami membagi waktu untuk mendidik anak-anak. Bukan saja secara kerohanian mereka, tetapi mendampingi mereka dalam belajar, bukan tidak percaya dengan sekolah, tetapi kami juga mendampingi mereka. Dan kami melihat beda sekali ketika anak-anak itu bertumbuh menjadi besar. Memang ada waktunya kita nggak bisa lagi, kalau mereka sudah lebih besar, mungkin pelajarannya kita nggak bisa ngerti lagi, tetapi minimal di usia emas mereka, kita ada bersama dengan mereka. Nah, itu pun termasuk mesbah keluarga. Kadang-kadang orang tua bilang, suruh pergi ke guru-guru les, menyerahkan mereka kepada babysitter dan lain sebagainya. Bukan nggak boleh, tetapi harus tahu bahwa ada waktu emas yang tidak akan kembali lagi. Itu berbeda, anak-anak itu bertumbuh berbeda. Soal pendidikan IQ kepintaran, mungkin anak-anak berbeda-beda. Tetapi menurut saya, semua Tuhan memberikan kita dengan kemampuan yang baik. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia bodoh. Tapi bagaimana dia bertumbuh, menjadi dia hikmatnya, menjadi lebih baik, kepintarannya lebih baik, itu Alkitab katakan takut akan Tuhan, permulaan segala hikmat atau pengetahuan. Jadi penting banget saya berbicara kepada orang-orang tua pada malam hari ini. Mari, ya, sekarang kita harus konsen. Membangun mesbah dalam keluarga bukan hanya momen kita berdoa, nyanyi, menyembah Tuhan, baca Alkitab berapa menit ya bersama-sama. Tapi ini berbicara tentang kita membawa keseharian dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Dalam menghadirkan Tuhan dan dalam pengenalan takut akan Tuhan. Ini penting. Ya. Hari-hari ini kami melihat ada banyak faktor orang tua jadi kebingungan karena sekarang semua harus dari rumah ya, daring pengajaran. Saya di sekolahan baru hari pertama ada orang tua, hari kedua orang tua sudah datang nangis. Aduh bagaimana nih ngurus anak belajar nggak bisa, saya angkat tangan, harus kerja, harus ngurus ini, harus ngurus anak belajar lagi. Udah bingung. Tapi kalau mereka tahu bahwa pengajaran dari awal mereka tahu sistemnya itu di rumah, mestinya tidak sampai sepusing itu. Nah, dari sini semua yang ingin saya share kepada kita semua, saya mau kasih tahu kepada kita bersama-sama bahwa membangun mesbah keluarga, sekali lagi, ini berbicara tentang momen waktu kita kumpul dengan keluarga, di mana kita menghadirkan Tuhan, di mana kita bisa share tentang siapa Tuhan dan perbuatan Tuhan. Ingetin apa yang Tuhan sudah buat, ceritakan. Firman Tuhan katakan ceritakan kepada anak-anakmu, kepada cucu, ceritakan. Ya. Baru setelah itu ini menjadi gaya hidup bersama. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan berdoa. Tadi saya tanyakan apakah kita bisa punya waktu untuk tanya jawab. Teman-teman juga mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang saya sampaikan, ya. Mungkin ada yang ada yang belum ngerti atau paham. Kalau saya bisa, saya pasti akan menjawab. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang saya tidak bisa, saya akan cari tahu jawabannya. Karena saya bukan maha tahu, ya. Untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada kita semua malam hari ini. Saya rasa demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi mengapa mesbah keluarga itu penting? Jelas, kita sudah tahu
Ini berbicara tentang hidup dan matinya kita. Hidup dan matinya generasi kita ke depan. Kalau kita ingin melihat generasi kita, keluarga kita itu selamat ya, ada dalam jalan yang baik, maka mesbah keluarga ini tidak bisa kita abaikan. Amin. Ya. Kira-kira teman-teman bisa mengerti penjelasan yang saya sampaikan? Mungkin Bisa. ada mau bertanya bagaimana sistem nanti membentuk mesbah keluarga atau pendidikan dengan anak dan waktu kita bisa share. Tapi malam hari ini saya rindu untuk berdoa dulu, ya. Berdoa bagi kita semua supaya kita masing-masing dalam keluarga kita punya mesbah doa yang baik, yang benar. Tadi saya bilang kita mau nyanyi di awal lagu lama ya, Ku Bawa Hidupku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu gitu ya. Kita mau menjadikan, cuman mungkin kata-kata belakang agar semua suku bangsa kita ganti agar semua keluargaku datang menyembahmu. Saya kembaliin kepada teman tadi siapa ya, Ju tadi dipanggil Juita untuk boleh mengajak kita menyanyi menyembah Tuhan. Setelah itu saya akan berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang ada pada malam hari ini agar benar-benar kita ada mesbah keluarga di keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Bawa hidupku sana ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bawa kehidupan kita sebagai orang tua, mempersembahkan, membangun sebuah mesbah untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Memenuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Saya ingatkan kepada ayat pokok kita tadi, ditegur dalam Matius. Hai kamu orang-orang yang buta. Buta itu artinya tidak bisa melihat. Mana yang lebih penting? Persembahan atau mesbah? Ini berbicara kepada kita bahwa ini penting. Malam hari ini saya mengetuk hati kita semua. Para orang tua. Untuk melihat bahwa mesbah keluarga ini penting dalam keluarga kita. Kalau ada yang belum benar membangun mesbah ini, mari malam hari ini secara khusus saya akan berdoa untuk setiap keluarga. Bapa di sorga, hamba datang kepadamu dengan beberapa kami keluarga-keluarga yang ada malam ini Tuhan. Kami tahu pentingnya untuk kami mendirikan sebuah mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Ajar kami untuk melihat ini kebenaran. Kami boleh melihat Tuhan bagaimana firman-Mu untuk membukakan kepada kami malam hari ini. Penting sekali untuk kami mendirikan ini. Hamba berdoa Tuhan, malam hari ini khusus lebih dulu akan berdoa untuk suami-suami, bapak-bapak yang ada di keluarga-keluarga Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus supaya mereka memiliki roh seperti Nuh, seperti Ayub yang punya inisiatif untuk memimpin, membangun,
membangun mezbah di tengah keluarga. Mereka membawa keluarga untuk datang kepada Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan, berbicara tentang Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Hamba berdoa Tuhan, biar peran ini tidak terlewatkan. Kalau ada orang-orang tua, khususnya bapak-bapak yang mungkin selama ini mengabaikan ini dan merasa bahwa bisa diambil alih oleh istri. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjamah setiap hati untuk tahu peran yang Tuhan beri. Dan bersama-sama dengan istri untuk menolong suami, mulai melihat kebutuhan daripada anak-anak kami Tuhan. Dan membangun sebuah mezbah yang indah di hadapan Tuhan. Kami akan membawa keluarga kami, benar-benar adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Melahirkan generasi-generasi keturunan-keturunan ilahi yang kuat, yang perkasa, yang dapat menguasai bumi ini. Seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kami menjadi tujuan Tuhan. Untuk menaklukkan bumi ini Tuhan. Karena kami percaya, kami akan melihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan antara keluarga-keluarga yang mengerti kebenaran dengan keluarga-keluarga yang tidak mengerti tentang kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap keluarga sekali lagi. Tuhan tolong di waktu-waktu yang sulit ini, mereka boleh selalu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Karena kehadiran Tuhan, mereka bisa atasi segala sesuatu, tantangan, masalah, apapun yang datang dalam kehidupan mereka. Karena ada Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kami sebentar akan mungkin sedikit berdiskusi, Tuhan akan tolong pembicaraan kami semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Kak Vera. Saya dengan Modi, saya membantu teman-teman di sini untuk memandu untuk mungkin kalau ada yang ingin bertanya untuk diskusi atau tanya jawab ini. Yang pastinya malam hari ini kita sangat-sangat diberkati ya dengan apa yang sudah Kak Vera singkapkan melalui isi tentang firman Tuhan, tentang isi hati Tuhan, bahkan membawa pengertian mezbah keluarga itu ke tingkat yang lebih jauh lagi dibandingkan apa yang selama ini kita pikirkan. Karena kalau dari pemahaman saya pribadi tadi, karena Kak Vera kan sempat bertanya di awal, sebenarnya mezbah keluarga itu kayak gimana sih, gitu kan? Ya di pemahaman kita itu ya kaku seperti itu ya. Mezbah keluarga ada waktu bersama kumpulan keluarga dan berdoa. Ternyata tidak hanya itu. Puji Tuhan tadi Kak Vera juga sempat bilang bahwa ketika kita mendampingi anak-anak belajar, anak-anak mereka menghadapi mata pelajaran, belajar di rumah, itu salah satu mezbah keluarga yang diambil alih oleh papa atau mama gitu loh, mendampingi. Nah jujur memang kalau saya pribadi, saya malam hari ini ditegur sama firman Tuhan, karena jujur porsi anak saya memang dari SD sudah homeschooling, sampai sekarang mau masuk SMP, itu jujur kalau saya mau ingat-ingat lagi 80% istri saya yang ambil alih. Mungkin bukan maksudnya istri tidak mau ingatkan saya untuk bantu ajarkan anak-anak, cuman mungkin karena dia nggak enak kalau tiap kali saya pulang kerja mungkin sudah capek gitu kan, mau ditanyain lagi belajar ini itu. Tapi malam hari ini ya saya mau coba belajar untuk betul seperti Kak Vera bilang, kita harus kembalikan porsi yang sebenarnya orang tua, terlebih ayah begitu ya, pada tempatnya untuk menginisiatifkan. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang ingin bertanya. Nah, Kak Vera, mungkin topik kita ini kan tentang mezbah keluarga. Bahkan dari kita sendiri masih ada yang memiliki pengertian yang kaku tentang mezbah keluarga. Nah, mungkin ada teman-teman sini justru ada yang baru mau memulai, tapi mereka tidak tahu bagaimana. Nah, Kak Vera mungkin bisa saya jadi bertanya jadinya. Sementara teman-teman lagi menunggu teman-teman yang ini ya, mau bertanya. Jadi Kak Vera mungkin bisa sharing kira-kira bagaimana istilahnya memulainya begitu Kak Vera. Karena di sini kan kami anak-anaknya beda-beda usia. Ada yang masih kecil, ada yang sudah mulai besar. Gitu.
Sebenarnya pemahaman kita yang di awal tadi untuk waktu kumpul bareng berdoa, baca firman Tuhan, itu tidak salah dan saya tidak mengubah itu ya. Dan bagaimana memulainya, yaitu disesuaikan dengan kondisi rumah tangga kita masing-masing. Jadi misalnya waktu bicara soal waktu, mana sih momen yang paling tepat? Jangan kaku deh, pokoknya mesti jam sekian misalnya begitulah. Kita nggak bisa begitu, kadang-kadang misalnya belum kembali atau apa ya. Kita melihat yang mana yang kita ada waktu kita kumpul ya. Apakah pagi ataukah malam ataukah pas siang, pokoknya ada waktu kita ngumpul. Untuk yang momen, yang pengertian yang di awal tadi untuk kita berdoa bareng-bareng ya, atau baca firman Tuhan bareng-bareng, lalu kita menyembah atau nyanyi sama-sama. Itu kita jangan kaku tapi fleksibel yang bisa kita kumpul kayak kami ya. Kadang-kadang kalau misalnya dibilang jam sekian, tahu-tahu jam sekian ada jemaat yang perlu dilayani, kami belum pulang, gimana gitu ya. Jadi tidak kaku. Begitu kita ada waktu, yuk kita kumpul. Nah itu lebih enak gitu kan. Atau lagi makan bareng, sebelum makan bareng nih kita nyanyi dulu nyembah Tuhan, atau setelah makan kita bisa atur. Lalu gimana tadi ditanya kalau misalnya usia anak yang beda, ada yang gede tapi ada juga yang kecil. Sekali lagi saya bilang sesuaikan dan jangan kaku. Caranya kita bisa versi hari ini waktu berdoa ya berdoa seperti itu, tapi waktu cara ngajar kadang-kadang kan yang kecil kita ngomong tentang firman Tuhan belum ngerti kan, belum paham. Saya ingat waktu anak kami masih kecil, kami ngajarin cerita tentang nilai-nilai dalam kebenaran firman Tuhan, itu pakai cerita tentang binatang-binatang. Anak saya 2, saya selalu bilang ada 2 kelinci misalnya. 2 kelinci yang begini-begini nilai. Anak saya tuh sudah tahu, saking sering saya ngomong seperti itu dengan binatang yang berubah-berubah, dia bilang, "Tahulah saya mama, 2 itu kan ceritanya tentang kakak dan dedek kan," katanya gitu. Maksudnya itu versinya kita, tapi waktu kita ngobrol dengan anak kita yang lebih dewasa, juga kita bisa ngomong tentang hal yang lain. Yang tadi yang saya bilang perkembangan dari mesbah keluarga. Bagaimana poin-poin dan nilai-nilai. Kadang-kadang lagi ngobrol, dia lagi ngomong tentang teman-temannya, tentang film, tentang apa, kita masukkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua bisa ya. Bisa karena saya bilang tadi tergantung bagaimana keluarga. Saya cuma bisa share tentang keluarga saya, tetapi kalian yang tahu dan paham bagaimana tentang keluarga kalian. Tapi satu hal, kunci yang ingin saya katakan adalah usahakan untuk bisa. Jangan dulu langsung bilang, aduh kami nggak bisa, yang satu ke sana, yang satu ke sini, waktunya. Nggak ada istilah itu. Kalau kita mau sebenarnya, bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Kalau kita mau, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dan simpel. Belum bisa setiap hari, oke, bisa berapa hari sekali kita kumpul, yang penting kita mulai. Tapi lama-lama itu akan menjadi sebuah gaya. Tadi kan saya bicara, ini menjadi gaya hidup bersama. Karena memang kalau kita kaku, kira-kira bisa nggak sih dalam satu hari itu kita tidak bisa bertemu satu sama? Iya, kadang-kadang juga bisa. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita berangkat dan lain sebagainya ya. Tetapi itu bukan alasan. Kalau kita menunggu semua ada di dalam on schedule, nggak akan pernah tercipta. Jadi kita mulai aja dengan apa yang kita bisa buat dari sederhana. Gitu. Oke. Sebelum lempar ke teman-teman lagi, kalau ada yang mau bertanya mungkin kalau malu secara verbal mau ngomong langsung bisa di chat mungkin. Ada yang ingin ditanyakan silakan di kotak chat, bisa teman-teman masuk bertanya di situ. Nanti kita juga akan baca. Nyantai aja, nyantai, nggak usah kaku teman-teman. Iya, bukan seminar. Santai ya, diskusi. Bukan seminar. Iya. Iya. Kak Vera tadi karena ngomong tentang mesbah keluarga, justru berkali-kali Kak Vera ulang tentang momen kumpul bersama keluarga. Kak Vera, bisa nggak itu dikatakan bahwa mesbah keluarga ini seperti kalau istilah keren keluarga sekarang itu kayak quality time? Iya, sama. Iya. Quality time-nya kita sekarang apa? Quality time-nya kita makan doang, yang hanya untuk sementara. Sorry ya, bukan makan nggak penting. Tapi itu kan hanya sifatnya sementara. Atau nonton bareng, yang juga sifatnya sementara. Atau quality time-nya kita itu kita pakai untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, itu yang saya mau tawarkan.
Harusnya quality time-nya kita itulah menjadi mesbah keluarga kita, di mana dalam quality time itu kita menghadirkan Tuhan. Gitu. Anak-anak kecil ya, saya terlambat. Aduh, saya menyesal. Saya terlambat setelah anak-anak saya sudah mulai gede, baru saya mendapatkan pengajaran ini. Jadi saya melihat ada satu pengajaran dari ketika ngajarin anak baca tulis. Itu sudah bisa dipakai menjadi momen untuk membawa mereka mengenal tentang Tuhan dan kebenaran. Ya, waktu itu saya ngelihat ada satu program yang bagus banget. Dia ngajar, misalnya mau ngajar huruf A gitu ya, A itu. Jadi waktu dia suruh tulis A gitu ya. Jadi sementara lagi ngomong begini, ngajarin begini, terus dia bilang, nah sambil bercerita, A ini untuk nama yang depannya A ini dalam Alkitab ada Adam. Adam itu manusia pertama. Lalu mulai ceritalah tentang ketaatan, di situ masuk ya nilainya. Jadi cerita Adam nih, padahal lagi belajar A. Nanti bisa ditanya lagi kepada mereka, apalagi ya yang depannya mungkin nama anak itu kemungkinan A atau adiknya atau temennya yang depannya A. Sambil ngelatih mereka nulis, kita sambil cerita. Nah, saya nyesel banget saya tahu cerita pengajaran ini setelah anak saya sudah bisa belajar, udah bisa baca maksudnya. Saya bilang, aduh kalau saya tahu dari awal mungkin lebih banyak lagi yang anak kami bisa dapat. Jadi memang ketika kita ngajar, ini kalau kami mengajar tidak sampai dari basic banget ya, tapi sudah mulai mengerti, kami ajar juga dengan firman Tuhan, anak itu pinternya beda. Bukan cuma sekedar pinter akademis, tetapi mereka dibawa karena saya percaya ayat itu nggak pernah salah ya. Takut akan Tuhan permulaan segala hikmat. Jadi bukan kebetulan sih. Saya sekali lagi maaf saya ngomong begini bukan membanggakan diri. Anak-anak kami itu cukup baik dalam segi akademis. Tapi saya tahu itu bukan karena faktor keturunan. Orang bilang bapak mamanya pinter, mungkin anaknya pinter. Siapa yang bilang? Alangkah kasihannya kalau misalnya papa mamanya nggak pernah ranking, masa anaknya nggak bisa dapat nilai yang baik. Tidak. Tetapi pengajaran akan takut akan Tuhan yang membuat anak itu menjadi prestasinya bagus. Jadi waktu awal-awal anak saya itu nilainya biasa-biasa banget. Tapi ketika saya ajarin tentang kebenaran firman Tuhan, nilainya benar-benar cemerlang gitu. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan nggak salah. Bahwa takut akan Tuhan itu permulaan segala hikmat. Memang teman-teman yang lain. Ada yang lain nggak? Ini udah ada yang nanya sih, Kak Fer. Ini sudah ada satu. Apa itu coba? Oke. Boleh dibacakan? Memang sih kalau kita lihat dari kalau sekarang ini kan lagi bertebaran nih masalah psikologi manusia. Manusia itu tidak hanya dituntut secara emosional intelijen, juga pengetahuan, tapi juga dia harus pintar secara spiritual intelijen. IQ. Ya, IQ. Jadi betul sekali apa yang Kak Vera bilang itu. Nah ini ada yang tanya, tapi untuk orang yang tidak mau disebutkan namanya, seperti NN, no name. Okay. Iya, boleh. Ada kebiasaan keluarga atau suami istri muda, keluarga muda di Manado itu, kalau laki bini kerja kata, biasanya ada orang sibuk, don jadi tipe oma atau opa. Nah itu bagaimana Kang? Kadang kan oma dan opa aturan beda. Kadang anak bingung mau dengar pas apa, mau dengar pak oma, pak opa, atau pemama. Begitu kira-kira kata. Oke, saya coba menjawab. Jawab dulu atau Kak Vera mau jawab dulu atau mau satu kali kita kasih? Jawab dulu supaya nggak lupa. Oke. Karena tuntutan kehidupan bisa jadi kita memang dua-dua bekerja. Saya suami istri pendeta, ya, maksudnya kami juga punya kesibukan. Nah, kebetulan kami juga tinggal dengan orang tua. Anak saya juga seringkali kalau kami pergi ada pelayanan pasti dititip dengan opa oma. Tapi kami ada deal perjanjian di awal. Begini perjanjiannya. Opa oma boleh menjaga untuk begini, tetapi soal pengajaran itu di tangan papa mama. Karena Alkitab nggak bilang opa oma, tapi itu anak diberikan kepada orang tua. Jadi saya bilang begini, karena gini, kita kan tahu bersama nih ya, pengajaran opa oma dengan pengajaran papi saya itu ke saya itu pakai rem. Nah, kalau zaman dulu ngomongnya rem, ban pinggang. Pak kalau salah.
Tapi cucunya baru kita marahin nih, suara saya tinggi misalnya marah, dia langsung marah-marah tuh papi saya. Cucu saya dimarah-marahin katanya gitu. Karena beda, kita udah tahu nih prinsip orang Indonesia kalau ke cucu itu nggak tahu deh. Sayangnya luar biasa. Anak boleh dimarah tapi kalau cucu itu emas, benar-benar ya. Nah, jadi harus ada deal. Deal dalam soal pengajaran, opa oma harus nurut. Pengajaran itu harus di papa mamanya. Nggak apa-apa dititip dengan opa omanya, tetapi kan tidak sepanjang waktu kan. Artinya ada waktu dipulang dengan rumah dengan kita. Nah, di situ kita ambil waktu untuk mengajarkan karena itu tugas orang tua ngajarin ini. Gitu. Kira-kira bisa ya, bisa dimengerti. Atau bagaimana kalau misalnya memang beda kota? Nah, itu yang saya agak sulit ya kalau misalnya beda kota karena yang jelas kita pasti kehilangan waktu bersama. Saya punya teman, dia hamba Tuhan, dia menitipkan orang karena di tempatnya katanya susah, jadi menitipkan anak itu di tangan opa oma. Tapi saya lihat dia harus bayar harga mahal. Dalam arti sampai gede ada masalah-masalah antara dia dengan anak. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang miss, yang lewat. Jadi sekali lagi, kalaupun ada orang tua di sini, ada Cik Mei yang udah jadi oma dan punya cucu gitu ya. Boleh sayang kepada cucu, kita ada nilai juga, tetapi pengajaran yang sesungguhnya itu harus diserahkan dan kita harus relakan kepada anak-anak kita. Jadi artinya papa mamanya yang harus peran itu gitu ya. Peran itu harus di tangan papa mamanya. Jadi kalau oma atau opa pingin menyampaikan sesuatu jangan langsung ke cucu. Ngomong dulu kepada anaknya karena itu tugas dia kan, ngajar kepada anaknya. Nanti dari anaknya itu jangan sampai kita salah tatanannya yang salah. Kira-kira begitu. Ada satu lagi nih. Oh iya. Yang tadi yang bertanya kalau masih kurang jelas, chat ulang juga kalau malu mau langsung ke Kak Vera. Ini ada yang tanya kayak Kak Vera tadi kan Kak Vera juga sempat nyesel, aduh saya kok mulainya agak sedikit terlambat baru mengerti tentang pengajaran ini. Dan mungkin buat kita yang anak-anaknya masih kecil bahkan ada yang masih bayi ya puji Tuhan kalau memang kita sudah kita dapat pengertian tentang mesbah keluarga ini. Tapi ada juga di sini Kak Vera, member kita saya juga nggak bisa sebutkan namanya, cuma mereka anaknya itu udah terlanjur besar. Itu gimana? Mereka bingung mulainya dari mana karena mereka kan sudah mulai punya dunia sendiri gitu. Seperti kalau mulainya udah SMP atau masuk SMA begitu kan mereka udah istilahnya udah mulai punya gimana mau masuknya gitu loh. Karena udah terlanjur besar. Baru dapat pengajaran ini gitu. Oke. Saya tadi sempat menyebutkan bahwa ada waktu emas yang tidak bisa kembali. Kita nggak bisa ngecilin anak kita lagi untuk ngebalikin dia di umur-umur dia masih kecil, ya nggak bisa. Nah, ketika kita baru mengerti sekarang dan kita sudah kehilangan momen itu, menurut saya ada satu lagi plan B-nya yang bilang begini, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya, walaupun terlambat secara waktu, tetapi ketika kita juga menghadirkan Tuhan, kita coba mau ulang dari nol. Kita ajak ngomong anak-anak itu dan kita harus berani terbuka. Papa mama sudah kehilangan waktu. Yang waktu ini kita nggak lewatin, tidak ada yang mesbah keluarga yang benar. Tapi ternyata sekarang seperti ini, ayo kita mulai dari awal. Lalu ajak walaupun mereka sudah besar, justru karena mereka sudah besar, mereka sudah mulai mengerti, kita ajak kembali mereka ngomong. Tentunya kita juga sudah doakan lebih dulu. Mungkin dibilang, dulu aja enggak kok, sekarang resek banget nih, mau begini, aku banyak kerjaan, mau pergi dengan teman. Mungkin belum bisa, tapi kita doakan lagi dan berusaha terus untuk memperbaiki. Saya percaya ada momen karena ini kebenaran. Tuhan pasti membela firman-Nya. Karena ini untuk kebenaran, ketika kita lakukan, saya percaya Tuhan akan tolong kita untuk memulihkan keluarga kita. Ya, untuk memulihkan keluarga kita. Ada beberapa jemaat di tempat kami yang anak-anaknya udah kacau dan lain sebagainya. Ketika kita ngobrol tentang keluarga itu biasanya di jemaat itu seringkali abis-abisan tuh, jemaat suka nangis. Kalau saya sudah bicara di depan jemaat khotbah tentang keluarga itu berantakan. Bahkan yang tua-tua kadang-kadang yang sudah jadi opa oma itu sampai menangis karena memang merasa terlambat.
Tetapi saya bilang Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memulihkan. Bagi saya katakan Tuhan itu paling ahli untuk memulihkan. Itu sebabnya kita mau atau tidak, bukan bisa atau tidak, kita mau atau tidak. Dan banyak memang tidak sama ya, waktunya kapan, caranya seperti apa, tetapi ada waktunya karena ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi Tuhan pasti berkenan dan Tuhan pasti tolong caranya. Jadi nggak apa-apa kalau anak kita sudah gede juga, kita tetap ajar mereka, tetap dia masih di tangan kita untuk membalikkan mereka dan mengenalkan mereka tentang Tuhan, tentang kebenaran. Nah, repotnya misalnya begini, kalau yang jadi orang tua sendiri yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, ayo, lebih parah lagi kan? Artinya dia orang juga harus belajar sekarang, harus lebih banyak tahu tentang firman Tuhan untuk bisa membawa juga keluarganya atau anak-anaknya dekat Tuhan. Jadi sekali lagi nggak ada kata terlambat lah misalnya. Bahkan kalau orang bilang terlambat itu dunia. Terlambat pun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi di dalam Tuhan tidak pernah ada terlambat. Tuhan bekerja indah pada waktunya. Gitu. Amin. Nah, itu semoga bisa menjawab. Kalaupun memang belum, bisa japri lagi. Bisa japri lagi di ada yang WhatsApp, langsung japri ke WhatsApp saya. Mungkin karena nggak enak. Tapi ada lagi yang tapi ini mau langsung katanya ke Kak Vera. Jadi dia mau langsung gitu. Eca. Silakan, Cak. Oke, baik. Terima kasih, Modi. Gini Kak, apa namanya? Dalam upaya membangun mezbah, kalau zaman dulu nabi-nabi mendirikan mezbah, dorang itu harus menyusun batu. Menyusun, ada usaha dalam membuat suatu mezbah. Nah, pada saat zaman sekarang ini, ada upaya, yang pasti kita semua keluarga muda ada upaya untuk membentuk atau mendirikan sebuah mezbah. Tapi terkadang dalam upaya itu ada kendala-kendala. Contoh pada saat lagi rajin-rajinnya, lagi semangat-semangatnya membangun mezbah, tapi terkadang karena mungkin dari usia pernikahan masih baru, kita semua yang couple, pasangan keluarga muda yang masih baru dalam hidup, dalam pernikahan, terkadang banyak hal, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak beban yang kita hadapi. Akhirnya pada saat lagi punya kerinduan, memiliki kerinduan untuk mendirikan mezbah doa, terkadang pada saat ada bentrok, terkadang ya sudah, terserah, mau doa mau enggak, terserah. Ada kiat-kiat nggak, Kak? Kira pada saat mungkin lagi bentrok itu adalah, ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain, tetapi ini pengalaman pribadi pada saat ada masalah, pada saat ada selisih paham mungkin dalam berbagai macam hal. Terkadang hal-hal itu yang, ya sudahlah, mau doa mau enggak, bodo amat. Apa mau doa, ya udah sendiri-sendiri. Tetapi ada di saya baca di Matius 5 ayat 20. Kalau bagaimana Kak Vera mau tetap berdoa kalau lagi bakal limpa itu, atau begitu maksudnya? Iya. Kadang kan sulit mengembalikan suasana hati. Mau doa, aduh nggak ada damai sejak. Ada bekal lain tadi baru buku ambe kan, jadi ya. Mungkin itu. Begini ya, saya kembalikan lagi, kan masing-masing kita berbeda. Artinya setiap orang berbeda, pribadi berbeda, situasi berbeda. Tapi saya cuma mau share ini dari pengalaman pribadi. Saya pernah lagi ribut dengan suami nih. Ya semua kita pernah ribut lah ya pasti. Kami berbeda pendapat lah gitu ya. Jadi berbeda pendapat, jadi waktu kita ngomong tidak dapat solusi. Dia tinggi, saya tinggi, dia punya nada. Akhirnya kita sedieman. Nah waktu kita orang mau berdoa, ya kayak tadi, bagaimana mau berdoa lagi sebel begini gitu kan. Tapi kita punya komitmen, kalau kami di keluarga itu ada perjanjian. Bahwa kalau kita mau berdoa sama-sama gitu, lupakan dulu yang lain-lain. Kita harus kalau mau berdoa, kita berdoa dulu gitu ya. Jadi itu yang drive itu memimpin.
ada nilai-nilai dalam keluarga yang bisa kita bangun lah, ya kesepakatan gitu ya dengan suami istri. Kalau misalnya kita kayak begini, kita apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita berdua yang bikin, ya harusnya kan kita berdua juga yang melakukan. Jadi saya ingat banget waktu saya lagi ribut begitu, waktu mau berdoa ya udah ya, pokoknya kita berdoa kan. Kalau berdoa nggak boleh ditunda toh. Jadi kita lagi berdoa, ya kamu yang kayak tadi, kamu berdoa sendiri, saya berdoa sendirilah, walaupun tempatnya di sebelahan banget. Tapi ya ada anak-anak, tuh anak-anak tidak perlu tahu kita ribut, tetapi hati kan tahu kalau kita ribut gitu, dan Tuhan tahu. Saya tidak bisa lupa, suami saya itu langsung pegang tangan saya. Jadi dia pegang tangan saya, dan saya percaya, sekali lagi makanya bangun mesbah itu imam, itu adalah suami. Dia kepala inisiatif. Makanya bapak-bapak, apapun yang terjadi, lagi begini, tolong ambil alih itu. Peran itu adalah suami. Pegang tangan istri, berdoa. Berdoa, setelah selesai, baru orang ngobrol. Nah, waktu kami ngobrol, udah lain nih ngomongnya. Enggak baku ambek lagi seperti di awal. Jadi justru mesbah itulah tempat di mana kalau misalnya kita udah, kalau lagi ribut jangan berdoa malah lari. Mau sampai kapan? Gitu. Misalnya malah pergi lagi dari rumah atau apa gitu. Mau sampai kapan? Kalau ada perjanjian kita selesaikan, ya seperti itu. Kenapa firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam? Karena Tuhan nggak mau kita menunda atau memberikan kesempatan lebih lama perselisihan atau masalah dalam keluarga. Jadi mesbah itu kalau buat saya sekali lagi, ya kalian bikin deh. Dia punya perjanjian, kontrak rumah tangga ini waktu ini bagaimana, kan beda-beda gitu. Ada yang perlu ngomongin detail, tapi ada yang kamu tahu, saya tahu cukup, kan beda-beda gitu ya. Suami saya bukan tipe yang sama dengan saya. Kalau saya tuh kalau ngomong mesti detail jelas. Suami saya ngomong dikit gitu loh. Orangnya ngomongnya sedikit, tapi dia tahu, kamu tahu, saya tahu. Dan jangan paksa untuk saya paksa dia untuk jelasin semua. Saya cukup tahu. Kalau dia sudah genggam tangan saya berarti masalah sudah selesai. Gitu. Jadi artinya ada di kita berdua lah, keluarga masing-masing yang tahu gitu. Kira-kira seperti itu. Emas sekali memang ibadah malam hari ini. Ada yang mau di-share dari Oi, kata dari ketua. Apa Oi? Silakan masuk. Oke. Iya. Makasih. Kira kita betul-betul kena firman pada hari ini juga. Kita mau share sedikit bahwa mungkin ada anak yang pertama ini, tapi anak pertama dia sering suka mengeluarkan unek-unek di kepalanya secara spontan begitu. Di setiap saat dia mau tanya, kadang kita cuma nggak mau hiraukan dia sih. Kadang seperti itu. Dan sekarang saya merasa bersalah. Kebanyakan seperti itu. Kadang ada kita bisa tanggapi dia, tapi kadang-kala kita pikir itu anak-anak sih mau bicara. Dari kita kadang sering waktu-waktu pas mau tidur, itu kesempatan dia bicara seenaknya. Apapun yang dalam pikiran, waktu itu apa yang dia pikir, dia ngomong. Ada satu saat, waktu dia umur 4 tahun, saya terkejut waktu dia tanya, "Pak, kenapa kalau misalnya Tuhan Yesus yang menciptakan umat manusia, kenapa manusia itu menyalibkan Tuhan Yesus?" Dan waktu itu saya pikir, mengapa Tuhan ciptakan manusia yang menyalibkan dia? Dalam hati, 6 tahun ini. Kita hampir ciri jantung istilahnya. Tapi pelan-pelan kita pikir anak sekecil itu pun kita harus bisa belajar untuk menanggapi secara serius. Dan mulai saat itu kita dengan istri sebisanya, tapi lebih belajar, tapi sekarang pada malam hari ini lebih dikuatkan lagi oleh Kak Vera bagaimana kita mendidik, mengajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kak Vera. Itu saja. Ya, luar biasa. Itu benar, anak-anak kita bersyukur loh kalau kita punya anak-anak yang suka nanya, karena itu yang benar. Kalau kita belajar yang tadi saya bilang pengajaran dalam sistem Yahudi, justru anak-anak dilatih untuk mereka bisa bertanya. Karena sebenarnya sistem saya berkecimpung juga dalam dunia pendidikan. Karena di gereja kami kita punya sekolah, ya sekolah dasar. Jadi saya sempat jadi kepala sekolah beberapa tahun. Jadi sedikit banyak ada mengerti tentang kurikulum, tentang perkembangan dan lain sebagainya. Nah,
salah satu kekurangan dari sistem pendidikan kita itu adalah kita sistemnya hanya sepihak. Guru itu mendikte, kasih tahu semua anak-anak kalau banyak yang tanya, nanti nanya gitu, dengerin dulu, dengerin. Padahal sistem yang baik itu adalah tanya jawab. Karena itu yang akan membuat wawasan mereka, pemikiran mereka lebih terbuka, lebih mudah untuk masuk. Makanya orang Yahudi, anak-anak itu dilatih. Mereka, saya baca buku tentang pengajaran Yahudi itu luar biasa ya. Di situ anak-anak nggak terlalu penting untuk nulis. Mereka cukup bisa baca, karena pasti kalau sudah bisa baca sebenarnya harusnya bisa nulis. Karena mengerti huruf ya. Cuman kalau sekarang kan kita nulis itu kalau nggak bagus dipukulin tangannya, ulang lagi nulis bagus. Padahal sekarang udah pakai ketikan semua, udah nggak nulis tangan gitu kan. Tapi mereka lebih banyak disuruh membaca. Setelah membaca mereka disuruh bertanya. Apa yang mereka tidak ngerti. Nah, kita orang Indonesia, orang tua nggak siap. Kalau anak nanya, sudah Jo, diam. Banyak sekali tanya, so papa pusing, udah capek. Kita nggak mau jawab. Kenapa? Karena kita dari kecil dulu juga nggak dilatih untuk seperti itu. Masih mending dia cuma tanya, tadi orang tua nanya ke kita, kenapa Tuhan ciptakan orang-orang yang nyalipin dia, kalau sudah tahu dia mau nyalipin, ya lebih baik nggak usah diciptakan, kan kira-kira begitu nalarnya kan, namanya anak-anak. Ada lagi yang pernah bertanya kepada saya, anak-anak nanyanya begini kepada saya di sekolah, kenapa Tuhan ciptakan setan, iblis? Kalau sudah tahu bahwa iblis yang membuat manusia jatuh di dalam dosa, gitu ya. Waktu saya cerita tentang Hawa yang jatuh dalam dosa karena ular, itu iblis. Dia bilang, kenapa Tuhan ciptakan? Mestinya nggak usah diciptakan supaya manusia nggak jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaan sebenarnya yang begitu kita bersyukur. Karena itu kesempatan untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi. Menjelaskan tentang kebenaran. Bayangkan, anak saya pernah nanya, mungkin juga di usia sekitar 4 tahunan, kami ajak waktu itu jalan ke mall, lalu ada toko buku Katolik. Nah, di depan ada patung Maria dengan Yusuf, patungnya berdiri besar, lagi gendong Yesus kecil. Dia tanya, Mama itu patung apa? Saya ingat waktu itu saya jawab, oh itu patung Maria dengan papanya Yusuf dan itu yang kecil Yesus. Terus dia kan lihat, itu toko Katolik gitu. Lalu dia tanya begini, Mama, kenapa Tuhan Yesus tidak ikut agama papa mamanya? Papa mamanya kan Katolik. Kenapa Yesus Kristen? Ayo loh. Karena yang dia tahu Bunda Maria, lalu Yusuf itu yang banyak identik dengan Katolik kan. Kenapa Yesus tidak ikut agama orang tua? Tapi disitulah kesempatan harusnya kita bisa menjelaskan gitu. Nah, soal dia ngerti atau enggak itu nomor 2. Nanti kalau dia nggak ngerti kan dia tanya lagi. Satu kesempatan nanti ketika dia sudah agak lebih gede, dia ingat, dia pernah tanya itu, kita pernah jawab gimana, dan tidak pernah sia-sia. Jadi mulai sekarang orang tua kalau ada yang males jawabin anak, kalau kita nggak tahu jawaban, tunggu ya, mama atau papa cari dulu. Cari, searching di Google, kalau nggak tahu, kalau tentang kebenaran, tanya ke hamba Tuhan untuk sharing. Jangan malu. Kalau memang kita nggak tahu, tunggu ya, karena kita kan tidak maha tahu. Seperti tadi saya ngomong, ya kalau misalnya ditanya nggak masalah. Kalau belum bisa jawab, kita cari tahu jawabannya. Gitu. Kadang-kadang orang tua gengsinya gede gitu ya. Kalau nggak tahu terus jawab yang sembarangan, itu salah. Kalau kita belum tahu, cari dulu jawabannya yang benar. Ya. Hati-hati loh, Tuhan bilang begini, kalau kita salah ya karena dengan sengaja salah, ambil tuh batu, ikat di leher, lempar ke laut. Tuhan bilang kenapa? Karena Tuhan gak mau kita sembarangan ngajar kepada anak-anak. Itu penting. Jadi kita harus tahu itu. Wah, Ketua bagaimana? Waktu masih boleh atau cukup? Oh cukup, oke. Wah, pokoknya malam hari ini luar biasa ya. Kak Vera penyampaiannya lugas, jelas, tertata dengan baik, dan Mesbah Keluarga ini memang ya termasuk beruntung kita berarti yang malam hari ini mengetahui kebenaran ini. Bagi yang sudah tahu, makin ditingkatkan lagi malah justru pengetahuan tentang Mesbah Keluarga. Puji Tuhan. Habis ini nanti kita minta teman-teman semua minta Kak Vera untuk tutup kita dalam doa, memberkati kita semua, dan kemudian nanti baru setelah itu ada pengumuman dari pengurus. Ya,
Itu aja Kak Vera, terima kasih banyak. Terima kasih, silakan Kak Vera. Sama-sama. Selamat malam, terima kasih buat kesempatan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kekurangan. Kalau misalnya ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, tidak apa-apa, boleh minta kontak person saya untuk nanya langsung. Ya, yang namanya kita sharing, saya tidak lebih baik dari kalian, tapi minimal mungkin bisa berbagi yang saya tahu. Puji Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Ada banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu membawa kami untuk lebih mengerti tentang Tuhan, tentang kebenaran, dan tentang bagaimana kami seharusnya. Dan terima kasih untuk topik malam hari ini, kiranya kami boleh selesai berbicara, berbincang, tetapi Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami secara dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Memberkati setiap kami mulai dari pengurus bahkan kepada semua yang menjadi anggota dalam kelompok ini. Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Kami menerima berkat daripada Tuhan pada malam hari ini. Dan kami akan berpisah, tetapi berkat Tuhan menjadi bagian kami. Mulai malam ini sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan.